Pemirsa, sejumlah armada bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet terjaring razia petugas gabungan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas juga mencabut klakson telolet karena bising dan mengganggu. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan BNN melakukan razia kendaraan bus pariwisata di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih bagus berarti? Masih bagus, Pak. Alur ban buat ininya, Pak. Satu persatu bus pariwisata dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, mulai dari rem, ban, hingga surat administrasi. Dalam razia ini, petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas pun langsung mencabut klakson yang dinilai membuat bising pengguna jalan lain. Pihak Disub Bandung Barat sendiri telah melarang pemakaian klakson telolet di kendaraan. Kita cek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan toilet dicabut, kemudian berikut dengan para supirnya sudah kita surin, hasilnya negatif. Selain pengecekan kelayakan armada bus, petugas BNN Bandung Barat juga melakukan tes urin kepada para supir bus untuk pastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas akan terus melakukan pengecekan kelayakan bus pariwisata di objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in pindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menyampaikan saya karena kebingungan dari Terminal A ke waktu juga ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berhenti mendadak di ruas tol dalam kota, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kencangnya tabrakan membuat sopir terjepit kemudi. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di Jalan Tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Juga ada kejadian kecelakaan. Dan posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi rem mendadak. Abang posisi di tol juga tadi? Saya di tol masih belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya rem mendadak gitu? Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini? Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta,
Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan utama Aceh Tenggara Gayo Luwes sudah bisa dilewati pasca banjir bandang yang menerjang. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat menanjak. Tidak jarang, beberapa mobil bahkan tidak kuat menanjak akibat kondisi jalan yang belum sempurna. Inilah detik-detik saat mobil pickup tak kuat menanjak di akses jalan Aceh Tenggara Gayo Luwes. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati. Pasalnya jalan utama Aceh Tenggara Gayo Luwes masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilawe, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan di tempat pengungsian. Pasalnya rumah mereka belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilawe, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini masih bertahan di tempat pengungsian. Padahal tanggap darurat untuk Kabupaten Padang Pariaman sudah berakhir semenjak tanggal 20 Desember yang lalu. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya belum bisa ditempati sebab masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Menurut Wali Nagari Pasilawe, Peri Adinur, saat ini sudah dilakukan verifikasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Kemarin kita sudah tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu sementara uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Saat ini warga masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang pemindahan mereka ke hunian sementara atau ke lokasi lain dengan mendapatkan uang tunggu harian Rp600.000 per bulan selama 6 bulan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir di Jorong, Pasa, Maninjau dipicu curah hujan tinggi dan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan atau korban. Arus air yang membesar terlihat menghanyutkan potongan kayu dan batu-batu berukuran besar. Peningkatan volume air dipicu curah hujan yang tinggi sejak Kamis siang. Ya Allah! Aliran deras dari hulu membawa material berat menuju kawasan permukiman dan aliran sungai utama di Jorong Pasa, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga pun khawatir dengan curah hujan yang masih tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang susulan. Petugas pun mengimbau warga agar tetap waspada, terutama yang memiliki tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai dan daerah rawan galodo atau banjir bandang. Orangnya ada di dalam, ada. Bisa naik ke atas orangnya. Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang membuat jalan Pantura, Mangkang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Arus lalu lintas pun terganggu akibat banjir ini. Banjir yang terjadi di Jalan Pantura, Mangkang, Semarang viral di media sosial. Sejumlah akun membagikan video kendaraan yang melewati jalan tersebut dengan genangan lebih dari 50 cm. Sejumlah sepeda motor juga mogok akibat nekat melewati banjir. Banjir di jalan sepanjang 500 meter ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Sejumlah sopir truk pun berjibaku melewati area banjir ini. Sebuah tempat makan pun sempat terendam setinggi 70 cm meski beberapa jam kemudian banjir telah surut. Banjir di wilayah Mangkang memang zona dekat gas Sungai Beringin di daerah Kecamatan Ngalian dan Tugu. Cuma ini air-air ini karena memang curah hujan tinggi
jalan yang lebih rendah mengakibatkan wilayah sekitar sini banjir. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi tiap kali curah hujan tinggi. Apalagi wilayah ini merupakan cekungan dan lebih rendah dari sisi lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Marendra, iNews melaporkan.